Pak Jasra, mengamati saat ini judi online juga dikemas sedemikian rupa sehingga juga bisa saja anak-anak tanpa sadar mengakses atau memainkan judi online. Bagaimana Anda menanggapinya dan kiranya langkah apa juga yang kiranya harus dilakukan oleh KPAI secara cepat dan juga tegas? Ya, KPI selalu mengingatkan bahwa semua produk yang berefek candu itu harus dihentikan gitu ya. Karena dampaknya secara otomatis kepada di mana ini adalah kejahatan di ruang gelap ya. Di online ini kan ruang gelap ya. Dan misalkan ada aturan mereka berupaya menerobos aturan itu gitu ya dan bahkan sampai mempengaruhi kebijakan tertentu ya. Nah, sehingga kalau ingin melawannya tentu membutuhkan semua pihak dan komitmen semua pihak. Kenapa? Karena bicara anak ya di mana pemahamannya mudah dibohongi, mudah dikuasai, mudah menerima perlakuan salah dan bahkan fisiknya mudah dikuasai, emosinya mudah dibelokkan, pemahaman juga sangat mudah diprovokasi. Sehingga pintu masuk kejahatan untuk anak menyerang mereka di semua sisi. Tentu KPAI bersama kementerian lembaga melakukan berbagai MOU dalam mencegah kekerasan terhadap anak yang harus diperbaharui ya. Begitu juga pembekalan buat para petugas. Namun tantangannya adalah kebijakan terus dibuat di tingkat atas, tetapi jujur saja masalah hanya bisa dijangkau orang-orang terdekat. Nah disinilah kesadaran kita ketika ada kasus, siapa yang dekat bisa mengatasi. Ketika anak terkena industri candu seperti judi online, adakah tempat ya rehabilitasi terdekat yang bisa menyelamatkan anak-anak secara berkepanjangan? Jangan sampai instrumen yang bagus yang kita susun, kebijakan yang bagus di atas, tapi sampai di bawah penerapannya terbatas atau gapnya sangat lebar sekali gitu ya. Nah ini artinya kita harus melihat bagaimana anak-anak yang korban ini harus direhab secara tuntas dan upaya-upaya pencegahan harus dilakukan, sosialisasi harus dikencangkan, pembekalan pada petugas yang memahami mengidentifikasi misalnya mana kasus anak yang gamenya berada dalam situasi judi dan seterusnya ini kan harus terus disampaikan setiap saat ya karena ini sudah menjadi darurat. Nah makanya saya selalu mengingatkan komitmen itu bisa berjalan dan bisa mengikat ketika kita semua bisa menghadirkan petugas yang profesional itu bisa mendekatkan dengan anak ketika terjadi kasus gitu ya. Karena bayangkan saja ya ketika pernah menghadapi anak korban kekerasan seksual ya, justru diperkosa lagi oleh pendampingnya gitu. Sehingga kita butuh petugas yang terdekat, profesional dan selalu di-upgrade ya. Petugas yang diberi kewenangan menjalankan manajemen kasus dan manajemen referral secara cepat ya, sehingga komitmen ini benar-benar mampu ya mencari solusi dari persoalan yang sangat darurat ini. Bagi KPAI, usaha pencegahan ini seperti bekerjaan ya dengan waktu dan korban. Namun kita harus optimis bisa mengurangi, meminimalisir ya korban dengan tentu dengan cara sosialisasi, pencegahan semua level gitu ya. Termasuk juga ada dulu saya pernah mendengar Kominfo memiliki PPSE yang pendaftaran penyelenggaraan sistem elektronik ya. Tentu kebijakan ini bagus ya, tapi kalau sekiranya media platform ini terus berkembang dan sangat sulit dikontrolnya. Saya kira ini kan tantangan kita lagi bagaimana kebijakan itu belum efektif ya untuk melindungi anak-anak kita gitu. Oke, baik. Pak Jasra, tentunya kami juga akan bertanya pertanyaan yang simpel saja begitu dan juga kami tanyakan kepada kementerian lembaga lainnya. Sebetulnya untuk melakukan pencegahan dan juga pendampingan terhadap anak-anak, apakah KPAI juga membuat anggaran khusus di dalamnya agar memang program ini juga menjadi maksimal? Iya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai lembaga negara independen ya tentu memiliki tugas untuk memastikan efektivitas pengawasan gitu ya. Tentu kita punya anggaran terkait itu gitu ya. Misalnya kita menerima aduan-aduan terkait pelanggaran hak anak, termasuk juga anak-anak yang mengalami perlindungan khusus seperti ini. Nah tentu ketika kita menghadapi ini kita berkomunikasi dengan Kominfo merujuk agar anak ini direhab ya.
Karena dampak perjudian ini kan sangat luar biasa. Satu, memiskinkan keluarga dan anak, kemudian menimbulkan problem-problem kejahatan selanjutnya gitu ya. Kemudian juga kalau ini tidak ditangani secara baik, maka anak-anak ini tetap berada dalam pusaran perjudian itu. Dan tentu jangka panjang terkait tumbuh kembang mereka akan bermasalah, termasuk juga soal bagaimana juga terkait pendidikan. Karena kita melihat ini adalah ketika anak terlibat dalam perjudian atau bentuk-bentuk kejahatan lainnya, tentu sebetulnya ini adalah puncak dari fenomena di mana situasi anak tidak tertangani, di mana situasi keluarga yang tidak hadir, situasi sekolah yang tidak care dengan situasi ini, kemudian termasuk juga masyarakat yang mungkin tidak melihat anak-anak ini mengalami situasi dalam perlindungan khusus, tapi karena kita tidak memahami, tidak mengerti, maka kita membiarkan. Nah, maka tantangan kita Mas ke depan saya kira pertanyaan saya bagaimana mengisi waktu luang anak ini dari 24 jam waktu itu 7 jam berada di keluarga, 7 jam berada di sekolah dan 7 jam berada di katakan di masyarakat. Nah, lalu pertanyaan berikutnya bagaimana kita menjawab harapan dan kenyataan anak misalnya tuntutan dunia kerja, dunia pendidikan, tempat tinggal yang layak ya, apalagi daerah-daerah Jakarta yang kita tahu untuk istirahat saja harus bergantian jam antar keluarganya gitu ya. Kemudian eksistensi kebutuhan energinya harus disalurkan gitu. Termasuk juga siapa yang bisa memantau secara baik ya penetrasi jasa internet yang saya kira ini sangat luar biasa lagi tantangannya gitu Mas. Oke, baik. Saya juga akan bertanya ke Pak Nasir. Pak Nasir, kalau dari PPATK, tindakan konkret apa yang kiranya juga dibuat dan juga dirakit konsepnya sehingga mampu untuk memberangus atau memberantas dari kejahatan judi online? Silakan, Pak Nasir. Ya, kolaborasi yang sudah kita lakukan dengan penyidik ya, dalam hal ini Mabes Polri, itu kan cukup signifikan sudah ya hasilnya. Mana dari agen-agen kecil sampai bandar judi yang ada di luar negeri kan juga udah bisa ditangkap ya. Bagaimana kita misalnya mengungkap kasus judi online yang dioperasikan di regional ASEAN ya, seperti di Kamboja, Thailand, Filipina gitu ya. Itu kan udah banyak pelaku-pelakunya yang dipenjara ya dan dimasukkan ditangkap ya dan beberapa uang hasil kejahatannya itu bisa disita.